Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafiro, nomor induk mahasiswa 858948896. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 5 mata kuliah praktikum IPA di SD. Kegiatan praktikum 5 yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan dalam praktikum ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama air jernih, yang kedua air jernih sebanyak 100 ml, kacang hijau dengan pilihan yang terbaik, 2 sendok deterjen bubuk, gelas dengan label larutan 3,1%, 2 gelas dengan label larutan 26%, 2 gelas dengan label 12,5%, 2 gelas dengan label 25%, 2 gelas dengan label 50%, 2 gelas dengan label 100%, dan 2 gelas dengan label kontrol. Alat tulis dan mistar, lembar pengamatan, kapas, dan tisu. Adapun prosedur dalam praktikum ini, pertama kita buat larutan dengan 1 ml air jernih dengan 1 gram atau 1 sendok teh deterjen bubuk. Kita aduk pelan agar deterjen bubuk larut tanpa menimbulkan buih atau busa. Nah, larutan sudah tercampur. Kemudian masukkan larutan ke dalam gelas dengan label 100%. Kita isi penuh gelas ini. Gelas 100% sudah terisi penuh. Kemudian kita tuangkan larutan dalam gelas 100% ini ke dalam gelas dengan label 50%. Selanjutnya kita tuang larutan dalam gelas 100% ini ke dalam gelas dengan label 50%, separuh dari larutan 100% ini. Jadi seperti ini. Dan pada gelas 100% akan nampak seperti ini. Kemudian kita tambahkan gelas 50% dengan air jernih sampai penuh. Kita aduk pelan-pelan. Kemudian tuangkan larutan 50% ke dalam gelas dengan label 25%. Hingga tingginya sama, yaitu setengah.
Kemudian tambahkan gelas label 25% dengan air jernih sampai penuh. Kita aduk pelan. Kemudian masukkan larutan 25% ke dalam gelas dengan label 12,5% sebanyak separuh dari gelas 25%. Seperti ini. Dilanjutkan dengan menambahkan air jernih ke dalam gelas dengan label 12,5% sampai penuh. Kita aduk pelan. Kemudian tuangkan separuh dari larutan 12,5% ini ke dalam gelas dengan label 6,25%. Selanjutnya kita tuangkan air jernih ke dalam gelas 6,25% sampai gelas penuh. Dilanjutkan menuangkan setengah larutan dari gelas 6,25% ke dalam gelas 3,1%. Kemudian kita masukkan air jernih ke dalam gelas kontrol sampai penuh. Selanjutnya kita masukkan 10 biji kacang hijau dengan pilihan terbaik ke masing-masing gelas, mulai dari gelas dengan larutan 3,1%, 6,2%, 12,5%, 25%, 50%, 100%, dan gelas kontrol. Nah, setelah 10 biji kacang hijau kita masukkan ke masing-masing gelas, mulai dari gelas dengan label 31% sampai dengan gelas kontrol, kita tunggu sampai 12 jam. Kita akan amati apa yang terjadi pada perkecambahan setelah 12 jam. Nah, seperti inilah tampak larutan yang telah kita tunggu selama 12 jam. Selanjutnya kita masukkan kapas kering. Nah, seperti inilah kita masukkan kapas kering ke dalam gelas kontrol, gelas pada larutan 3,1%, 6,2%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Kemudian kita pindahkan biji kacang hijau yang ada di dalam gelas larutan ini ke gelas yang ada kapas keringnya. Kita mulai dari gelas kontrol. Mari kita pindahkan biji kacang hijau ini ke dalam gelas kontrol yang ada kapas keringnya. Kemudian kita lanjut pada biji kacang hijau di gelas dengan larutan 3,1%. Setelah kita letakkan semua biji kacang hijau di larutan pada gelas pertama, kemudian kita pindahkan ke gelas pada larutan kedua di kapas kering seperti ini. Selanjutnya
sesuai dengan konsentrasi larutan. Contohnya pada larutan 100% kita berikan volume yang sama, yaitu sebanyak 5 sendok. Selanjutnya kita menggunakan sendok yang berbeda pada gelas kontrol. Kita juga berikan volume yang sama sebanyak 5 sendok. Setelah kita memberikan volume yang sama pada setiap gelas larutan, kita akan tutup gelas ini dan diletakkan di tempat yang gelap. Kita akan amati, kita akan tunggu selama 24 jam. Nah, inilah tampak biji kacang hijau setelah kita tunggu selama 24 jam. Sekarang kita akan keluarkan biji kacang hijau ini di tisu agar lebih mudah untuk mengukurnya. Kita mulai dari gelas kontrol. Biji kacang hijau pada gelas kontrol sudah diletakkan di tisu. Lakukan hal yang sama pada gelas 3,1% sampai 100% dengan mengeluarkan biji kacang hijaunya. Kita akan ukur. Selanjutnya kita ukur biji kacang hijau. Panjangnya 2,5 cm. Setelah kita ukur, kita tulis hasil pengukurannya di lembar pengamatan. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama, mengukur biji kacang hijau di setiap gelas larutan, kemudian menuliskannya pada lembar pengamatan. Kita lakukan mulai dari gelas dengan larutan 3,1% sampai 100%. Setelah kita ukur biji kacang hijau di masing-masing gelas, kita masukkan kembali dan kita akan tutup dan letakkan gelas ini di tempat yang gelap, dan kita akan tunggu sampai 24 jam ke depan. Inilah tampak biji kacang hijau setelah kita menunggu 24 jam kedua. Kita lakukan hal yang sama seperti kemarin. Kita keluarkan biji kacang hijau dari gelas ke dalam tisu untuk lebih memudahkan dalam mengukurnya. Kita mulai dari biji kacang hijau yang ada pada gelas 100%. Kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, kita lakukan hal yang sama pada biji kacang hijau di gelas 3,1% sampai gelas 50%, termasuk di gelas kontrol. Nah, inilah biji kacang hijau pada gelas 100%. Biji kacang hijau tidak tumbuh. Selanjutnya kita akan tulis pada lembar pengamatan. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama dengan mengukur seluruh biji kacang hijau pada gelas larutan 50% sampai gelas kontrol, dan kita ukur, kemudian kita tulis hasilnya dalam lembar pengamatan. Setelah kita melakukan pengamatan dan pengukuran pada konsentrasi larutan 100%, biji kacang hijau tidak tumbuh. Pada konsentrasi 3,1% sampai 50%, biji kacang hijau masih dapat tumbuh, akan tetapi akar yang dihasilkan lebih pendek dan menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi deterjen. Sedangkan pada biji kacang hijau yang ada di gelas kontrol, biji kacang hijau dapat tumbuh dengan normal. Jadi kesimpulan pada percobaan praktikum kali ini adalah semakin tinggi konsentrasi
larutan deterjen, maka semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Deterjen dapat menghambat bahkan menghentikan proses pertumbuhan biji kacang hijau. Pada konsentrasi rendah, biji kacang hijau masih dapat tumbuh, akan tetapi pertumbuhan akarnya melambat. Jadi, deterjen dengan kadar tinggi dapat menghambat proses perkecambahan karena mengganggu penyerapan air pada biji. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.